Selamat pagi saudaraku, mari persiapkan hidup kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan, dalam kesadaran diri sebagai bejana yang rapuh, kami sungguh-sungguh membutuhkan firman-Mu yang akan menjadi kekuatan kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh mau belajar kepada firman-Mu, terlebih hati yang mau terus melakukan firman-Mu, supaya kehidupan kami terus menjadi sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 64 ayat 8, firman-Nya demikian. Tapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi 4 Februari 2021. Kesadaran diri sebagai bejana yang rapuh. Saudaraku, sepenggal lirik lagu rohani yang sangat akrab di telinga kita. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Saudaraku, hidup orang percaya digambarkan seperti tanah liat di tangan sang penjunan. Tuhan adalah sang penjunan. Untuk menjadi bejana yang berdaya guna dan sangat bernilai, tanah liat harus mengalami proses pembentukan sedemikian rupa sampai menjadi lumat, lentur dan lunak. Lalu mulailah tangan Tuhan bekerja, mengambil gumpalan tanah liat itu dan membentuknya sesuai kehendak-Nya. Kita tak akan bisa lari dari yang namanya proses pembentukan, sebab tidak ada istilah instan di dalam Tuhan. Yesaya 44 ayat 24 mengatakan, beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Saudaraku, pembentukan Tuhan memang sakit dan tidak menyenangkan, seperti berada di padang gurun. Karena itulah banyak orang mengeluh, mengomel, memberontak, dan ingin lari. Karena terus memberontak kepada Tuhan, bangsa Israel harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun sebelum mencapai tanah perjanjian. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Itulah proses pembentukan Tuhan. Saudaraku, Tuhan belum selesai berurusan dengan kita selama kita masih saja memberontak dan hidup menyimpang dari jalan kebenarannya.
Yesaya 45 ayat 9 mengatakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan? Saudaraku, milikilah penyerahan diri kepada Tuhan saat diproses. Sebab Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Yang kita perlu siapkan adalah kesiapan hati untuk dibentuk Tuhan melalui prosesnya untuk menjadikan kita bejana yang bernilai tinggi. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Yeremia 18 ayat 4. Itulah cara Tuhan yang terus membentuk kita sesuai dengan apa yang diinginkannya. Saudaraku, kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan perbuatan baik. Karena itu, marilah kita terus menyadari diri kita bahwa kita ini tidak ubahnya bejana yang sangat rapuh. Karena itu, biarlah kita terus dibentuknya untuk menjadi bejana yang bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman kehidupan yang Engkau perdengarkan di pagi hari ini. Biarlah kami semakin sadar bahwa kami ini adalah bejana yang sangat rapuh. Karena itu, kami sungguh-sungguh membutuhkan ularan tangan Tuhan, supaya dalam kerapuhan kami kuat, bahkan bernilai. Oh Tuhan, kami ingin terus dibentuk oleh Tuhan, menurut cara Tuhan sendiri, dan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami menjadi sebuah kehidupan yang bernilai bagi sesama, dan terlebih bernilai di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, terima doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.